Bab 2439. Kutukan. Menyelamatkan dunia ini. Kening Mileye mengerut hebat, dia baru saja ingin menanyakan sesuatu, namun Sandra malah sudah membawanya tiba di sebuah lembah. Di dalam area lembah gunung ada sebuah rumah bambu yang sederhana, dan di depan rumah itu terlihat lautan bunga yang sangat luas. Seorang wanita berdiri di tengah lautan bunga, dengan mengenakan gaun panjang berwarna putih awan. Dia berdiri sambil memegang sebuah keranjang bunga. Saat ini, wanita itu menoleh melihat Mileye, lalu tersenyum memanggil, "Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye." Mileye langsung mengerutkan kening, "Kamu kenal denganku?" Wanita itu tersenyum manis, "Tentu saja." Selesai berkata, dia meletakkan keranjang buah ke samping, lalu berjalan ke hadapan sebuah meja batu dan tersenyum, "Ayo kita duduk." Mileye bimbang sejenak, lalu duduk di hadapan wanita itu. Wanita itu tersenyum berkata, "Tuan Muda Ye, namaku Hana." Mileye menatap wanita itu dan berkata, "Nona Hana, kamu kenal aku?" Hana menganggukkan kepala. Mileye pun lanjut mengerutkan kening. Di saat inilah Hana tersenyum dan berkata, "Aku kenal Nona Savera." "Kak Savera." Mendengar perkataan itu, Mileye seketika tercengang. Hana hanya tersenyum kecil sambil lanjut menjelaskan, "Aku pernah bertemu dengannya, juga pernah meminta bantuannya, tapi kata dia, untuk menghapus kutukan atas tempat ini, setahu dia hanya ada 3 orang yang bisa melakukannya di dunia ini. Dan 3 orang itu bukanlah orang yang bisa dicapai oleh alam kematian ini, juga bukan orang yang bisa kami undang dengan mudah." Bicara sampai di situ, dia menatap mata Mileye, tetapi dia juga berkata, "Ada seseorang yang mampu mengundang mereka." Mileye terdiam mendengarnya. Kelihatan jelas, orang yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Nona Hana mendadak berdiri, lalu membungkukkan badan memberi hormat pada Mileye, "Tuan Muda Ye, mohon berbaik hati selamatkan makhluk spiritual di dunia ini." Mileye melihat ke arah Nona Hana, kata Kak Savera, "Kamu harus mencari dan meminta bantuanku." Nona Hana menganggukkan kepala lagi. Mileye hanya tersenyum pahit. Jika Kak Savera sudah berkata seperti itu, kelihatan jelas Kak Savera berharap dirinya bisa membantu menghapus kutukan pada tempat itu. Menghubungi Lydia. Mileye mendadak melihat ke arah Nona Hana. "Nona Hana, jika memang Kak Savera yang mengatakannya, aku tidak punya alasan untuk menolak. Tapi aku rasa Kak Savera pun tidak tahu kalian memperlakukanku seperti ini. Jika tahu, dia tidak mungkin menyuruhmu mencariku." Mendengarnya, Nona Hana sontak mengerutkan kening, "Apakah telah terjadi sesuatu?" Mileye menjawab dengan nada datar, "Begitu tiba di sini, tubuh fisikku langsung hancur karena serangan kelompok kalian. Tidak hanya itu, dia juga merampas pedangku, apalagi Tuan Kematian juga berulang kali mengutus orang datang membunuhku." Bicara sampai di situ, Mileye menghela nafas berat, Semakin memikirkannya, aku semakin kesal." Nona Hana melihat ke arah Sandra yang berdiri di samping. Sandra menganggukkan kepala. Ekspresi wajah Nona Hana seketika menjadi dingin. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Nona Hana, aku sungguh tidak ingin merepotkan adikku hanya demi dunia ini. Bagaimana jika begini saja, aku bawa kamu keluar, atau aku cari cara untuk menghapus kutukan pada dirimu saja. Soal dunia kematian ini, aku sungguh tidak berdaya." Nona Hana bimbang sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, aku mengerti seperti apa kesulitanmu. Bagaimana jika begini saja, kamu tunggu sebentar, aku akan bantu atasi masalah." Mileye mengedipkan mata beberapa kali, "Nona Hana, apakah kamu yang memiliki kekuatan terbesar di sini?" Nona Hana menggelengkan kepala. Mileye pun tersenyum sembari menggelengkan kepala,
jika begitu kemungkinan besar kamu tidak bisa mengatasinya. Kembali lagi dengan saran tadi, aku cari cara untuk menghapus kutukan yang ada dalam dirimu. Soal dunia ini, aku tidak bisa melakukan apapun lagi. Nona Hana bimbang sejenak, lalu berkata, tapi Nona Saphira. Mileye tersenyum berkata, Kak Saphira pasti tidak tahu kalian begitu menyiksaku di sini. Jika tidak dia tidak akan menyuruhmu mencariku, aku yakin sekali soal ini. Yang paling baik kepadanya di dunia ini, yang pertama tentu saja Lydia, dan yang kedua adalah Kak Saphira. Soal ayahnya, telah dia abaikan secara langsung. Nona Hana mendadak melihat ke arah Sandra, di mana Selin. Sandra menggelengkan kepala, entah kemana perginya dia. Nona Hana pun berkata dengan suara berat, suruh dia menghadapku. Sandra ragu sesaat, lalu menganggukkan kepala, baiklah. Selesai berkata, dia memejamkan kedua mata, secara perlahan ruang hampa di hadapannya bergetar. Tidak lama kemudian, ruang hampa di depan mereka bertiga mendadak hancur, diiringi dengan datangnya seorang wanita lain. Itu adalah Selin. Melihat Mileye di sana, Selin sedikit terkejut, kamu belum mati. Mileye sangat kesal mendengarnya. Saat ini, Nona Hana yang berada di samping tiba-tiba mengayunkan lengan. Paat! Seiring terdengarnya suara tamparan yang sangat keras, tubuh fisik Selin langsung hancur sebelum berhasil menghindarinya. Kini yang tersisa hanyalah roh dari dalam tubuh itu. Melihat situasi itu, kelopak mata Mileye pun berkedut hebat. Sialan! Kuat sekali wanita ini. Kemampuan Selin sudah disaksikan sebelumnya. Dia tidak hanya bisa melawan waktu, tetapi juga bisa menghentikan pergerakan pedang biru gaib, dan kini wanita yang begitu mengerikan itu malah hancur seketika hanya karena tamparan Nona Hana. Tidakkah seharusnya dirinya bersikap lebih rendah hati? Di samping, Selin pun tercengang. Dia menatap Nona Hana dengan penuh kebingungan. Hana. Ekspresi wajah Nona Hana menjadi sangat dingin. Minta maaf pada Tuan Muda Ye. Minta maaf. Selin langsung melihat ke arah Mileye. Dia, kenapa memangnya? Hana mulai memejamkan kedua mata. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Mendengarnya, raut wajah Selin berubah drastis. Dia segera menatap Mileye sambil berkata, Tuan Muda Ye, maafkan aku. Mileye pun menjawab, di mana pedangku? Selin terdiam sesaat, lalu berkata, di tangan Tuan Kematian. Mileye pun mengerutkan kening setelah mendengarnya, tangan Tuan Kematian. Selin mengangguk. Mileye pun berkata dengan nada serius, kenapa bisa berada di tangan Tuan Kematian? Selin melihat sekilas Hana yang berada di samping, namun hanya terdiam. Mileye mendadak menambahkan, apakah kamu menyadari pedang itu tidak bisa digunakan, lalu memberikannya kepada Tuan Kematian, agar tercipta dendam mati antara aku dan dia? Selin hanya menatap Mileye tanpa mengatakan apapun. Mileye lanjut berkata dengan suara rendah, Nona Selin, coba lihat, apakah yang kamu lakukan ini sudah sepantasnya? Aku begitu percaya padamu, tetapi kamu malah membawa pergi pedangku, dan yang terpenting adalah, kamu tidak hanya menjadikanku sebagai perisai, tetapi juga melibatkan masalahku dengan Tuan Kematian. Bisa-bisanya kamu melakukan perbuatan tercela seperti ini. Selin hanya diam tanpa menjawab apapun. Saat ini, Hana yang berdiri di samping berkata, jika Tuan Muda Ye masih merasa tidak rela, silahkan bunuh dia sekarang juga. Mendengarnya, ekspresi wajah Selin berubah total. Hana sama sekali tidak menghiraukan dia. Selin pun menoleh melihat Mileye, aku telah menilai rendah pelindung di belakangmu. Mileye menggelengkan kepala sambil melihat ke arah Hana. Nona Hana, apakah kamu bisa menyelesaikan masalah soal Tuan Kematian?
Hana pun melihat ke arah Sandra yang masih mendengar di samping. Suruh dia temui aku. Mileye. Sandra menganggukkan kepala, lalu mulai berkomunikasi lewat energi misteri. Tidak lama kemudian, ruang hampa di hadapan semua orang mulai bergetar, diikuti dengan datangnya seorang pria parubaya yang berjubah hitam, berwajah usang dan kedua bola mata berwarna putih abu-abu. Tubuhnya dipenuhi energi kematian yang pekat. Tuan Kematian. Tuan Kematian melihat Mile sekilas, lalu mengalihkan pandangan ke arah Hana. Hana, ada perlu apa mencariku? Hana menatap Tuan Kematian secara tajam. Di mana pedang Tuan Muda Ye? Tuan Kematian sedikit memejamkan mata. Kenapa? Hana ingin membela orang luar ini. Terlintas ekspresi kejam dalam mata Hana. Dia langsung membuka telapak tangan membuat sebuah kelopak bunga berterbangan di langit. Sesaat kemudian, tempat itu menjadi sebuah alam ilusi. Saat melihat kelopak bunga itu, Selin dan Sandra yang berdiri di samping langsung berubah ekspresi. Di kejauhan, mata Tuan Kematian sontak melotot. Tangan kanannya diangkat perlahan, lalu menekan ke arah bawah secara perlahan. Seketika, ruang waktu di sekitar menjadi lambat. Melawan waktu. Hanya saja, seiring dengan datangnya kelopak bunga itu, seolah-olah ada sesuatu yang robek di langit. Sesaat setelahnya kelopak bunga itu langsung masuk menembus kening Tuan Kematian. Tubuh Tuan Kematian bergetar hebat. Energi kematian yang jumlahnya sangat banyak berpencar dan pergi. Di sisi lain, ekspresi wajah Selin, Sandra dan Mileye yang menyaksikan kejadian itu menjadi sangat serius. Kelopak bunga milik Hana langsung menggagalkan usaha melawan waktu yang dilakukan Tuan Kematian. Tuan Kematian menatap Hana dengan sangat tajam. Kamu. Telapak tangan Hana mendadak dibuka. Sebuah pedang pun terbang keluar dari tubuh Tuan Kematian, lalu masuk ke dalam genggamannya. Hana mengamati pedang biru gaib itu sesaat, lalu menyerahkannya pada Mileye, Tuan Muda Ye. Mileye pun menerima pedang biru gaib itu dengan ekspresi masih tercengang. Bukankah katamu, kamu bukan yang paling kuat di sini? Hana mengedipkan mata beberapa kali. Aku rasa, aku harus selalu rendah hati. Mileye. Hana melihat sekilas Selin dan Tuan Kematian yang berada di sana, lalu berkata, Tuan Muda Ye, apakah kamu berharap mereka mati? Mendengarnya, Selin dan Tuan Kematian pun berubah ekspresi. Mileye tersenyum menjawab, ikuti apa yang Nona inginkan. Hana pun menganggukkan kepala, aku mengerti. Selesai berkata, dia pun bersiap-siap melepaskan serangan, namun secara tiba-tiba Selin berkata, Hana, sudah jutaan tahun kamu tidak turun tangan, kenapa kini kamu malah membantu manusia sepertinya? Hana menjawab dengan nada datar, karena dia mampu menyelamatkan dunia ini. Selin tercengang, lalu berkata dengan penuh amarah, dia. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin mampu. Hana hanya menggelengkan kepala secara perlahan. Dia memang tidak mampu, tetapi orang di belakangnya mampu. Selin pun berkata dengan nada licik, di dunia ini tidak ada orang yang bisa melawan orang itu, tidak ada. Hana menggelengkan kepala sambil tersenyum, baru akan menghabisi nyawa kedua orang itu. Mileye tiba-tiba berkata, cukup bunuh pria itu saja. Hana melihat Mile sekilas, lalu mengangguk kecil. Saat akan menyerang, Tuan Kematian itu tiba-tiba berkata, aku juga tidak percaya. Hana pun menatap Mileye, menunggu arahan darinya. Mileye mengerutkan kening dengan heran, aku tidak peduli kamu percaya atau tidak. Tuan Kematian terkejut mendengarnya, lalu berkata, kenapa jika dia tidak percaya, dia tidak jadi dibunuh? Dan jika aku tidak percaya, aku tetap saja dibunuh. Mileye menjawab datar, karena dia wanita, tepatnya wanita yang cantik.
Tuan kematian terdiam mendengarnya, lalu berteriak dengan keras, "Kamu mesum!" Pedang biru gaib milik Mileye mendadak terbang keluar, langsung menusuk ke dalam kening Tuan kematian. Tubuh Tuan kematian bergetar hebat, lalu diserap dengan cepat oleh pedang biru gaib. Ketiga wanita di samping. Mileye membuka telapak tangannya, pedang biru gaib pun kembali ke genggaman tangannya. Dia melihat ke arah Hana dan berkata, "Nona Hana, kamu memiliki kemampuan yang begitu mengerikan, tapi tetap tidak mampu menghapus kutukan di tempat ini." Hana menganggukkan kepala, "Tidak mampu." Mileye berkata dengan suara berat, "Sebenarnya siapa yang menjatuhkan kutukan ke tempat ini?" Hana terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Seorang wanita." "Wanita?" Mileye merasa akan segera gila. Kenapa ada wanita sehebat itu? Hana terlihat bimbang cukup lama, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, aku sangat percaya dengan Nona Savera. Tapi aku terpaksa harus mengingatkanmu, orang yang menjatuhi kutukan pada tempat ini memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Dunia kematian sudah mengalami lika-liku selama bertahun-tahun, juga telah melahirkan banyak orang kuat, namun setiap kali ada yang berani menentang kutukan itu, orang itu pasti akan mati. Apakah orang di belakangmu itu sungguh mampu mengatasinya?" Mileye baru akan mengatakan sesuatu. Di saat inilah raut wajah Hana berubah drastis. Dia menarik tubuh Mileye dengan cepat, lalu menunjuk menggunakan sebuah jari. Ruang hampa di hadapan Hana langsung berguncang. Setelah itu jari tangan Hana terbakar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Tidak sebatas itu, api semakin menjalar ke tubuhnya. Dalam seketika lengan kanan Hana sudah menghilang tanpa jejak. Hana sama sekali tidak mempedulikan lengannya itu, sebaliknya malah menoleh kembali. Saat ini, entah sejak kapan sebuah tangan putih bersih telah berhasil mencekik leher Mileye. Hanya ada sebuah tangan. Menara kecil mendadak berkata, "Jangan melukai majikan muda." Tangan itu mendadak melepaskan leher Mileye, lalu menangkap menara kecil dan menggenggamnya dengan sekuat tenaga. Menara kecil terguncang hebat, seketika timbul retakan bagai jaring laba-laba. Menara kecil pun merintih kesakitan. "Aku tarik kembali kata-kataku, lukai saja sesukamu, jangan serang aku hanya sebuah menara." Mileye bersambung.